Selamat pagi sahabat GPIB, apa kabar? Semoga kita semua sehat-sehat. Kita ada di program Morning Call GPIB bersama saya Pendeta Alfian Apriano, Pendeta Jemaat GPIB Jemaat Martia Jambi di Pos Pelkes Agape Mersam. Sahabat GPIB, kali ini saya mengambil latar di area perkebunan kelapa sawit PT Sawit Jambi Lestari, tempat atau lokasi di mana Pos Pelkes Agape Mersam kita ini berada. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Allah kami yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih atas hari baru yang Engkau sediakan bagi setiap kami. Kami ingin memulai seluruh aktivitas kami di hari ini dalam tuntunan firman-Mu. Maka kami mohon Roh Kudus memberkati setiap kami sehingga kami dicerahkan oleh perenungan firman-Mu pagi hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Pembacaan Alkitab kita pagi hari ini diambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal 10 ayat 1 sampai dengan ayat 24. Saya yakin sahabat GPIB telah membaca perikop pembacaan ini secara keseluruhan, sehingga saya kali ini hanya akan membaca pada ayat yang ke-15. Dikatakan, kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram. Demikian pembacaan Alkitab, terpujilah Tuhan Yesus, haleluya. Sahabat GPIB, tema kita, halal menurut Allah. Bicara soal yang halal dan yang tidak, pasti pikiran kita mengidentikannya dengan persoalan makanan. Memang ada benarnya, tetapi pembacaan kita kali ini mau ajak kita untuk melihat, bahkan berpikir lebih mendalam bahwa yang halal itu tidak hanya perkara makanan. Perikop kita terkenal sebagai cerita tentang penglihatan Rasul Petrus di sebuah rumah di kota Yope. Suatu ketika Rasul Petrus berada di sana, ia sedang ada dalam keadaan lapar dan sedang sangat ingin makan. Dikisahkan saat itu dalam kondisi itu ia melihat langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar berisi berbagai jenis binatang berkaki empat, binatang menjalar dan burung. Kemudian dalam pada itu ia mendengar suatu suara yang berkata, bangunlah Petrus, sembelilah dan makanlah. Di situ kemudian terjalin interaksi. Petrus menjawab, tidak Tuhan, tidak, sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Kemudian berlanjut suara yang sebelumnya menyapa Rasul Petrus, menyapa kembali dia dan kemudian berkata, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dikatakan hal ini terjadi sampai 3 kali dan segera sudah itu terangkatlah benda-benda itu ke langit. Sahabat GPIB, sepintas perikop kita, bagian tersebut disimpulkan oleh sebagian orang bahwa ayat-ayat ini sebatas dipahami bahwa dalam penglihatan Rasul Petrus tersebut, Tuhan sedang menyatakan halal terhadap semua makanan yang dinyatakan haram dalam ketetapan Taurat Yahudi. Namun kalau kita telusuri lebih dalam penglihatan Rasul Petrus tersebut, Tuhan sebetulnya sedang menggunakan binatang yang halal dan yang haram sebagai dalam tanda petik ilustrasi untuk memberikan pelajaran penting tidak hanya kepada Rasul Petrus tetapi juga kepada orang-orang Yahudi. Pelajarannya bukan sebatas tentang tertib makanan tetapi tentang cara memandang orang yang berbeda dengan golongan mereka secara lebih berhikmat atau bijaksana. Mengapa? Gary Hendrick, sahabat GPIB, seorang penafsir Alkitab, menyebut karena ketetapan Taurat tentang pembatasan makanan yang halal dan yang haram itu ternyata telah berdampak pada kekeliruan memandang orang-orang yang tidak berpegang pada prinsip tersebut. Kala itu, orang Yahudi dengan otoritas yang mereka punya berani memandang, bahkan berani menyebut orang non-Yahudi sebagai golongan yang tidak halal atau tidak tahir.
hanya karena mereka tidak hidup sesuai tradisi atau prinsip mereka, khususnya dalam hal memakan makanan tersebut. Sehingga penglihatan ini kalau kita lihat menjadi ruang yang kemudian Tuhan pakai untuk membersihkan cara pandang tersebut. Dan Rasul Petrus Tuhan pakai untuk itu. Pembatasan makanan yang ternyata dampaknya lebih besar dari makanan yang bisa saja dibatasi untuk tujuan-tujuan tertentu, itu menjadi perhatian yang juga dilihat dalam konteks penglihatan Rasul Petrus ini. Artinya apa sahabat GPIB? Dengan kata lain, sesungguhnya Tuhan ingin orang Yahudi memandang orang non-Yahudi itu halal atau tahir seperti mereka. Dan mereka juga harus diterima serta disambut sebagai anggota penuh keluarga Allah ketika mereka mengaku dan percaya kepada Yesus. Jadi ada lompatan perlakuan yang harus dilakukan kepada orang percaya golongan Yahudi terhadap mereka yang non-Yahudi namun mau percaya kepada Kristus. Sahabat GPIB, dampak positif dari penglihatan ini kemudian terlihat dalam adegan akhir di perikop kita ini. Rasul Petrus menyambut Kornelius, seorang perwira non-Yahudi yang mengaku dan percaya kepada Tuhan Yesus. Sahabat GPIB yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita kali ini, kita diingatkan setepatnya untuk mengubah cara pandang kita terhadap orang-orang yang berbeda dengan kita. Jangan sekali-kali kita berani menyebut mereka sebagai orang-orang yang tidak halal atau tidak tahir, hanya karena prinsip hidup mereka berbeda dengan kita. Di zaman sekarang ini pun masih seringkali kita temui upaya-upaya semacam itu, upaya-upaya yang kemudian dapat saja juga menjerat kita untuk memandang orang yang berbeda dengan kita tidak dengan bijaksana. Nah, sahabat GPIB, seorang filosof asal Prancis berketurunan Yahudi, Emmanuel Levinas, menyebut upaya-upaya tersebut sebagai dampak dari struktur kepribadian manusia yang egoistik. Benar, karena tidak ada agama yang mengajarkan pengikutnya untuk memandang orang yang berbeda dengan cara pandang yang tidak bijaksana itu. Nah, oleh sebab itu sahabat GPIB, penting agar jangan sampai kita menjadi orang-orang yang punya kepribadian egoistik dalam kehidupan setiap hari maupun dalam kehidupan kita di tengah-tengah persekutuan. Mari kita pandang perbedaan-perbedaan yang ada sebagai ruang di mana Tuhan ingin kita mengekspresikan keperbedaan itu supaya kita hidup di dalam satu kesatuan utuh untuk memuliakan nama Tuhan. Mari kita buang jauh-jauh sikap-sikap egoistik di tengah-tengah kehidupan maupun di dalam persekutuan, sehingga kita bisa berfokus untuk mengupayakan hal-hal baik yang Tuhan perkenankan dalam kehidupan kita. Sehingga lewat keberadaan kita yang demikian, banyak lagi orang yang mau mengaku, percaya, dan bahkan mengikut Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka setiap hari. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita akhiri dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur atas perenungan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap kami dikuatkan oleh firman-Mu ini setiap waktu. Kami ingin memulai aktivitas kami di hari ini. Kami mohon berkat, kesehatan, kekuatan, dan hikmat yang asalnya dari Tuhan, agar setiap kami mampu menjalani tanggung jawab kami di hari ini dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Kami juga doakan keberadaan jemaat-jemaat GPIB dimanapun boleh berada, agar gereja Tuhan ini senantiasa memuliakan nama-Mu dalam cara pandang yang bijaksana melihat orang-orang yang berbeda di
di tengah-tengah kehidupan gereja Tuhan ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan permohonan kami dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang penuh kuasa, kami berdoa dan memohon. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023 sampai 2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.